Kalau Densius nggak salah kalau menurut saya. Yang salah itu dia. Dia hanya memfasilitasikan tempatnya di sana. Paling penyidik nanya bahwa oh benar nggak sih pada saat ini dia menyampaikan ini di podcastnya Anda gitu dengan judul apa kan mungkin seperti itu. Tahu aja. Apa sih Bu yang melatar belakangin mau melaporkan ke MKD tersebut? Sudah sangat keterlaluan sih. Saya kan rakyat, harusnya dia sebagai seorang anggota dewan tuh nggak boleh melaporkan rakyatnya. Pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik lah. Sekarang anggota dewan tidak bisa dikritik terus mau jadi apa? Gitu aja sih. Intinya gitu. Saya bersuara di media sosial kan tidak asal nyablak. Saya punya pendidikan dan saya punya kompetensi untuk itu gitu. Jadi saya bukan orang-orang yang istilahnya yang asal ngomong aja, tapi saya berdasarkan keilmuan saya gitu. Gitu aja sih. Kalau memang dia tidak menerima dengan apa yang saya sampaikan, terus mau jadi apa rakyat kita kalau ada dia di dalamnya? Gitu aja sih. Itu aja sih teman-teman ya. Soalnya kita harus udah dong, udah lama udah. Harusnya sih bulan ini. Cuman saya kemarin agak sakit, jadi saya tunda dulu. Ini terkesan maraton nih. Oh harus. Jadi salah lawan itu aja. Intinya salah lawan aja. Iya. Iya, salah lawan dong. Gila. Iya. Dipikir Lita Gading siapa kali ya? Aduh, capek deh. Mantap. Makanya udahlah, jangan bermain politik dan jangan bermain psikologis di sini. Gue saktinya. Dah, itu aja. Oke, cukup ya Dah. teman-temannya. Nanti diikuti. Apa tuh? Apa? Ini apa? Udah tadi ketinggalan. Bang, hitung-hitungan mungkin seperti apa, Bang? Jadi dikembalikan lagi nih ke pembicaraan ke awal lagi. Pokoknya intinya kita menolak Untuk penegasan yang jelas tadi Kita menolak. dari Presiden keterangannya belum siap, dari DPR menyampaikan bahwasannya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami dari pemohon menyatakan bahwa keterangan dari DPR tersebut salah 1000%. Secara personal saya sampaikan ini. Karena apa? Undang-undang tersebut dibentuk 1980 ya terkait dengan pensiunan DPR. Nah, sedangkan amandemen Undang-Undang Dasar aja tahun 2000-an ya. Artinya apa? Sistem ketatanegaraan kita aja sudah berbeda. Artinya apa? Terminologi dalam aturan tersebut sudah tidak layak lagi seperti lembaga tertinggi negara, tinggi negara. Nah, dan satu lagi uang pensiun tersebut intinya kami sebagai pemohon tidak ikhlas dan ridho memberikan uang pensiun bisa sampai mati, meninggal, sampai bisa diwariskan kembali. Oke? Udah itu. Saya pribadi nanya nih sama teman-teman, setuju nggak dengan gugatan ini? Saya tanya sekarang sebagai media. Iya. Tolong. Secara objektif. Secara objektif ya. Karena apa? Anda kan juga masyarakat. uang pajaknya dipakai untuk bayar ini. Rela nggak sekarang? Nggak usah bohong. Coba setuju nggak? Setuju nggak uang pajaknya dipakai untuk bayar pensiun? Katanya saya netral. Netral bukan begitu caranya. Netral itu melihat dari sudut pandang yang sebenarnya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti jangan sampai dipelintir ya. Saya nggak mau loh dipelintir-pelintir ya. Apalagi muka saya dijelek-jelekin sama kalian. Iya, saya kadang-kadang sebel. Iya. Iya kesel deh. Udah cukup ya teman-teman ya. Ya. Tanggal 8. 8 Desember. Iya, Jam yang sama. di jam yang sama. 8 Desember. Iya, keterangan dari Presiden ya. Oke ya. Oke. Tangan dari Presiden. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya. Ada deh. Apa? Ada deh. Sudah lagi nanti. Ada deh. Biasanya ada itu. Ada deh. Yes, sekali doang itu. Tuh, Polda katanya. Polda yang mana dulu nih? Terkait apa? Oh, saya nggak tahu ya. Yang penting terakhir Tanyakan di kita Polda aja nanti panggilannya. yang terakhir kita dari Polda akan memanggil saksi Densu. sebagai pemberi keterangan di si Densiu. Karena memang Ahmad Dhani menyebutkan psikolog gadungan itu kan di podcastnya si. Tapi Iya. sampai sekarang kita belum update. Mungkin besok ya ada Iya. ke Polda. Iya. Ya gitulah. Ya. Dia soal minta Apanya? Belum. Bang itu Densu dipanggil. Nah saya belum tahu udah dipanggil apa belum nih. Kita tanya dulu nih. Saya nggak tahu. Saya mau ke Yang Polda penting itu si apa namanya itu si siapa sih namanya? Bukan satu lagi. Si Densu pasti dipanggil karena apa? Podcastnya itu ada di mana? Di dia gitu. Dia mengutarakan statementnya itu di Densu. Iya, jadi pasti dipanggil dan awalnya pun komitmen kita dari dengan penyidik juga bakalan memanggil Denny. Oke, cukup ya.
Bang, maaf, tadi ada statement psikolog gadungan, nah itu Ah. sertifikat dan lain-lain nih. Oh, udah lengkap, asli. Gak usah ngomong ya, emangnya kita yang lagi Emang yang di ngapain sebelah? ya? Enggak lah. Emangnya ya. Dan udah kita sampaikan juga ke Polda aslinya segala macam salinannya. Udah ya? Udah semua. Cukup udah. semua itu. Dan sudah diverifikasi. Jadi tinggal pemanggilan aja ya? Ya. Saya nggak tahu udah dipanggil apa belum. Tanya aja ke Polda dah. Udah dipanggil apa belum tuh? Jadi dari Densius sendiri belum ada permintaan maaf ke sekolah belum? Kalau Densius nggak salah kalau Nggak menurut salah, saya. nggak Yang salah. salah itu dia. Bukan, Dia bukan. hanya memfasilitasi kan tempatnya di sana. Paling penyidik nanya bahwa oh benar nggak sih pada saat ini dia menyampaikan ini di podcastnya Anda gitu dengan judul apa kan mungkin seperti itu. Itu bukan dia hanya sebatas hanya memberikan keterangan doang ya. Iya. Gak ada permasalahan hukum yang lain. Cuman sayangnya kenapa Densu itu pada saat dia ngoceh-ngoceh itu kenapa dia tidak klarifikasi Linta Gading untuk dipanggil juga gitu loh, artinya kan supaya berimbang kan gitu loh, dari pernyataan ini pernyataan itu kan harusnya begitu, tapi ini tidak, saya tunggu-tunggu juga nih gue gitu kan, tapi kok enggak gitu. Nah artinya ya berarti dalam tanda kutip nih ada apa kan gitu. Kecewa sedikit ya, Kak? Kecewa dong pasti, harusnya kalau memang mau benar-benar dia berimbang ya harus dua-duanya dipanggil. Saya pun juga dipanggil keterangan lah istilahnya, ya ngobrol-ngobrol biasa lah kan, biasa begitu kan, dia dari sudut pandang ini kan gitu. Oke ya, cukup ya. Udah. Ada 2 kasus sama Dani nih gitu. Dengan hal yang berbeda nih. Apaan? Urusan sama Ahmad Dhani gimana nih? Ayam sayur. Gara-gara ayam sayur. Itu kan ada. Ya ampun. Iya. Rampung ya sih. Di TikToknya Mbak Lita itu ada dituliskan itu ayam sayur. Nah itu yang dilaporkan terkait dengan pelaporan Ahmad Dhani yang kedua ya. Nah kemudian kami laporkan balik terkait pencemaran nama baik dan fitnah, itu yang di podcastnya. Terkait yang dilaporkan Ahmad Dhani yang kedua terkait pencemaran nama baik itu terkait dengan ayam sayur. Coba aja dilihat videonya pun lengkap semua itu. Panjang kan jadi nanti. Iya, ayam sayur harusnya kan ayam yang melapor bukan sayurnya, bukan orangnya kan gitu. Kenapa ayamnya itu persoalannya itu. Oke, cukup ya. Cukup. Maksudnya urusan Ahmad Dhani dipanjang nih. Iya, panjang sekali. Iya, kan kalian kenal dia gimana. Kalau dia nggak sesuai dengan hatinya dia kan tetap akan terus kan. Harusnya menghadapi orang seperti dia itu diam seperti Maya Estianty. Udah bener, tapi dia bertemu dengan saya. Jadi sekalian. Itu. Ya udah cukup ya. Ya. Masuklah Iya, Pak banyak Eko. laporan. Masuk. Iya kan. Banyak laporan. Ditunggu aja laporan. Oke ya. Kabar update-nya. Makasih ya. Oh iya, Bulita bahas psikologi soal perceraian dikit. Oh, psikologi soal perceraian. Iya benar. Bahas perceraian. Ibu sebelah sini Bu, samping. Dengan status jadi korban. Ini kenapa deket-deket banget? Ya Allah. Perceraian Bu. Kenapa perceraian? Oke, secara psikolog ya, Balita. Nampingin ini, namping. Nggak apa-apa, nampinin aja. Maksudnya Secara psikolog mungkin sekarang lagi fenomena orang ketiga di dunia selebritis, artinya disorotnya artis menjadi seorang pelakor. Mungkin pandangan apa sih, fenomena apa sih Balita yang sudah terjadi, mungkin pandangannya seperti apa? kemunduran mental kalau menurut saya. Karena apa? Namanya orang yang ini apa nih, perselingkuhan atau apanya, perselingkuhannya ya. Kalau perselingkuhan itu kemunduran mental, karena apa, dia harusnya tahu kalau selingkuh itu pasti kan dilarang, pasti kan menyakiti orang, kenapa dia juga melakukannya gitu. Nah artinya mentalnya dia tidak kuat dong. Nah jadi kembali kepada personal orang-orangnya sendiri. Kenapa orang mampu berselingkuh? Karena dia tidak mampu mengendalikan emosinya. Nah itu korelasinya, seperti itu aja. Udah ya. Kita mau ini di depan. Udah ya. Apa lagi? Ya, kalau masalah pernikahan nanti dipunya aja kalau masalah kasusnya ditanyain. Ini pendapat psikolog. Secara psikologi orang yang menjadi korban apa bisa menjadi pelaku juga nggak sih secara psikologi? Seharusnya tidak. Justru dia harusnya lebih menoto diri. Karena dia pernah merasa disakiti, harusnya dia harus tahu. Edukasi. Nah, gitu. Jadi kalau dia begitu,
something wrong ya gitu loh, harus kita gali lagi nih ada apa, karena gini, mungkin kedekatan kebersamaan itu yang sering terus menerus, maka terjadilah kontak batin, penyesuaian visi misi, terus ketenangan jiwa barangkali itu. Jadi weteng tresno jalaran soko kulino itu ya, jadi ya kita terus ketemu, akhirnya kita dekat dan kita akhirnya sama-sama menyukai satu sama lain, seperti itu sih. Namun seharusnya kalau dengan kronologi seperti itu sebenarnya tidak, harusnya justru dia menata diri bahwa aduh ternyata aku disakitin, itu menyakitkan ya kalau diselingkuhi, harusnya aku tidak ya melakukan itu kepada orang lain, kan gitu kan kalau orang yang normal. Kalau tidak normal kan artinya bukan tidak normal dia gila ya, bukan ya, tapi tidak normal dalam arti dia tidak bisa mengendalikan emosi itu, seperti itu. Balita, orang yang misalnya berselingkuh lalu melakukan perzinahan itu harus dibuktikan Oh harus, konkret kan gitu seperti saya kan di video saya kemarin bahwa yang namanya orang selingkuh itu tidak boleh kita melaporkan serta merta. Kita harus melihat langsung kejadiannya pada saat dia bersetubuh dan ada saksi yang melihat itu. Jadi kalau memang dia melaporkan, orang yang melaporkan itu tidak terbukti bahwa itu dia sedang dalam icik-icikiwir gitu kan, icik-icikiwir gitu, jadi ya sudah, jadinya Benzina. sebaiknya malah jadi bumerang gitu. bumerang dong pasti itu, nanti akan jadi pencemaran nama baik, nanti perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Bu, kalau secara psikologi bisa nggak sih korban ini melakukan pelampiasan kekesalan dia, iya, dengan berselingkuh lagi? Jadi selingkuhan gitu. Bodoh namanya. Bisa nggak sih terjadi secara psikologi gitu, pelampiasan? Ya berarti Semua mental manusia rusak itu kalau bakalan begitu. terjadi, semua manusia akan terjadi dengan begitu saja. Artinya ya kembali tadi kepada karakter masing-masing. Apabila dia tidak bisa mengendalikan emosi tersebut, dia tidak bisa merefleksi bagaimana kehidupan dia sebenarnya, ya sebetulnya susah ya gitu. Harusnya dia kalau dewasa dia pasti akan berpikir gimana nantinya, bukan nanti gimana. Nah gitu loh. Mungkin lebih ke gampang tergoda, atau mungkin karena pernah disakiti nih akhirnya dikasih janji manis akhirnya suami orang. tapi akhirnya tidak melihat latar belakangnya, flashback. Berarti pada saat dia diselingkuhi dia tidak sesakit itu barangkali. Itu aja. Kalau benar-benar sakit, dia pasti akan merasakan diri dia itu tidak akan mau disakiti orang lain dan menyakiti orang lain. Itu kalau yang normal ya, seperti itu ya. Cara berpikirnya yang dewasa itu begitu. Tidak mau ini yang ngerebut suami orang gitu. Iya dong. Ya kan kita sakit dong kalau direbut suami kita. Kan tahu Ya kan? rasanya sakit kan. Kan gitu. pernah terjadi kan dalam kehidupan dia. Harusnya dia lebih menata diri, harus lebih introspeksi diri gitu loh. Gimana nanti anak saya? Dia harus berpikir ke sana. Dia kan punya anak. Oke. Berita ketika ada Udah punya. Nanti bayar lagi, dibayar psikologi, dibayar berarti harus sudah. ketika ada istri sah, Nanti tanggal 8 ketemu lagi. istri sah mengkonfirmasi ke wanita lain bahwa suaminya diduga berselingkuh dengan itu, respon dari wanita itu harusnya seperti apa? Harus Wanita yang mana? wanita yang diduga mengambil istri dari Kita banyak ini. korbannya gitu. Jadi yang perempuan ini meminta klarifikasi dari perselingkuhannya ini untuk ini laki gue lagi Bingung saya. gitu ya. Pertanyaan Iya, saya. Udah ke kantor Gimana aja, gimana? kita. Ke kantor aja nanti. Untuk konsultasi. Pertanyaan jadi bingung. Iya. Istri sah. Ngechat nih sama Namanya juga alam, Pak. Tanya alam lah. Takut kepeleset nanti kepeleset.
Intinya untuk masyarakat. Ya, Ya, masyarakat itu. semua ya. Untuk semuanya untuk masyarakat. Dan kita berjuang dari rakyat untuk rakyat. Berarti sudah Betul. minta maaf juga ya, Bu? Ya, saya tidak akan memaafkan orang yang memang menistakan masyarakat. Tiada Apa yang ingin disampaikan buat dia? bagi Mbak, apa yang ingin disampaikan buat Oke. Baik. Makasih. hati-hati Bang. dia?